Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sempada Fans, selamat datang di Dikes Sempada Podcast. Kali ini sudah ada bersama saya tamu spesial di episode pertama pada hari ini. Di sini saya sudah bersama dengan Kepala SMA Negeri 2 Trenggalek, Bapak Dr. Andes Sugeng Riono MPD. Halo Pak Sugeng, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. ya. Puasanya lancar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Vaksin sampun 3 kali nih? 3 kali. Ya. Ini Pak, kita kan ada program baru nih, podcast nih. Iya. Nah, untuk podcast ini kan adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, mungkin ada kesan Bapak terkait program baru ini seperti apa Pak? Atau mungkin ada harapan juga mengenai tentang program podcast ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast ini harapan kita, jadi angan-angan kita, mimpi kita alhamdulillah hari ini sudah terwujud. Semoga dengan podcast ini adalah sebagai sarana pertama untuk pembelajaran. Jadi nanti tolong diagendakan mungkin Bapak dan Ibu guru, misalnya guru sejarah, guru ekonomi, guru biologi dan sebagainya itu, sehingga nanti bisa disampaikan materi pembelajaran sehingga bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan juga podcast ini harapan kita sebagai ajang kreasi daripada anak-anak untuk belajar bagaimana dia menyampaikan sesuatu dan juga bagaimana dia menerima sesuatu, dan juga sebagai ajang untuk mengurangi gadget yang sifatnya negatif. Jadi kalau kita masih aktif dengan pakai handphone yang sifatnya misalnya untuk permainan, sehingga harapan saya podcast ini nanti bisa untuk mengurangi itu. Dan juga tolong nanti dijadwalkan kita kapan main, dan juga nanti bisa menambah pengetahuan daripada anak-anak itu. Oke, berarti Pak Sugeng ini mau nanti ini podcastnya ini nanti bisa digunakan untuk mungkin Bapak Ibu guru mau membuat media pembelajaran, betul, atau mungkin mau mengajar secara online atau daring gitu ya? Iya, jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu guru itu ada kegiatan sini nanti ditanggapi anak-anak untuk memberikan masukan tentang pelajaran yang belum dimengerti, sehingga nanti bisa untuk menyampaikan, karena situasinya kan memang situasi belum tatap muka secara penuh gitu ya. Iya teman-teman, jadi ini kan mengingat situasi masih kita belum bisa untuk melakukan pembelajaran secara full 100%. Jadi alternatifnya adalah kita menggunakan pembelajaran secara online. Nah, dan Pak Sugeng telah menyampaikan bahwasannya ini buat teman-teman nih panitia di belakang layar, buat para kru ini minta dibuatkan schedule atau jadwal nantinya buat Bapak Ibu guru untuk mungkin mau membuat media pembelajaran. Betul. Iya, dan juga ada kreasi untuk anak-anak mungkin dari ekskul gitu ya Pak? Iya, untuk ekskul atau mungkin ada dari OSIS atau MPK atau organisasi apapun di Semada yang mau untuk mungkin mempromosikan kegiatannya mereka dan untuk mengisi waktu mereka untuk mempromosikan sekolah juga ya Pak? Gitu. Dan untuk juga mengurangi gadget, karena kita tahu bahwa sekarang gadget itu sangat marak, dan siapa sih yang nggak punya gadget gitu ya Pak? Bahkan bayi sekalipun sekarang sudah dipegangi gadget gitu ya Pak? Iya. Dan untuk selanjutnya nih Pak, kan kemarin kita barusan mengadakan ajang kreasi seni. Ya. Setelah itu vakum sekitar 2 tahun. Iya. Nah, itu kan kita perdana mengadakan event yang besar. Itu menurut Bapak bagaimana tentang pelaksanaan ajang kreasi seni kemarin? Iya, terima kasih. Jadi kemarin pada saat pagelaran itu hati ini terenyuh sekali. Terenyuh sekali apa? Ternyata anakku OSIS dan MPK luar biasa, bisa menyajikan kegiatan yang di masa-masa pandemi ini mereka bisa
menginovasi kegiatan yang seharusnya tidak diperbolehkan, tetapi anak-anak mengemas dengan sangat-sangat luar biasa. Sampai hati ini terenyuh, terus terang aja, ya memang luar biasa. Itu, jadi tolong nanti kedepannya mungkin dikemas lagi, ditata bagus lagi, sehingga nanti syukur kalau nanti sudah bisa tatap muka secara penuh. Jadi saya bangga sekali dan terima kasih kepada panitia dan juga dari OSIS dan MPK yang telah bisa menyajikan kegiatan yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan boleh ya. Oke, jadi kita tahu dan kita juga melihat bagaimana kemarin pelaksanaan ajang kreasi seni. Dan itu memang dari pandangan saya sendiri sebagai seorang siswa itu sangat-sangat luar biasa, di mana sekolah lain belum bisa dan sangat-sangat minim kemungkinan untuk mengadakan event, dan kita alhamdulillah OSIS-nya SMA Negeri 2 Trenggalek bisa untuk mengadakannya. Dan itu tentunya tidak lepas dari supportnya Pak Sugeng dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kami ucapkan terima kasih juga. Terima kasih, dan juga saya tambahkan dari Pak Komite kemarin komen luar biasa. Dia bangga sekali. Karena apa? Anak-anak bisa menyajikan yang membuat anak kelas 12 ini juga terkesan, karena dia kan akan lulus. Jadi itu. Jadi harapan saya nanti kedepannya mungkin lebih kreatif lagi, sehingga nanti bisa memberikan kesan kepada kakak kalian kelas 12 yang akan keluar. Jadi itu terima sekali. Oke, jadi nanti untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi gitu, bisa lebih kreatif lagi untuk membuat eventnya, untuk membuat mungkin penampilannya atau dari segi tema dan sebagainya gitu ya Bang. Untuk menurut Pak Sugeng nih, adakah kekurangan dari pensi kemarin? Apa ada kekurangan menurut Pak Sugeng dari pensi kemarin? Kalau menurut saya kecil sekali kekurangannya. Ya memang yang namanya kegiatan itu kan pasti ada yang kekurangannya, tapi saya kira tidak begitu penting sekali kekurangannya, karena sudah bagus luar biasa itu. Berarti secara menyeluruh udah dari bagus gitu. Kedisiplinan siswa, pakaiannya juga bagus. Jadi saya terkesan sekali, bagus sekali, dan juga dari acaranya juga padat tetapi bisa mengenal. Jadi dari segi kurangnya saya kira namanya siswa kan mungkin ada yang kurang aktif, dan memang saya kira itu tidak jadi masalah ya. Berarti untuk keseluruhan intinya sudah berjalan dengan baik dan juga sudah luar biasa. Luar biasa. Iya, jadi semoga di situasi yang seperti ini saya kira dari informasi sekolah yang lain belum ada, dan juga itulah kehebatan SMA 2. Jadi dari segi seni dan juga yang lain, bahkan dari segi akademik kan juga bagus ya. Terima kasih. Berarti Semada ini sangat-sangat luar biasa ya Pak. Dari akademik, non akademik semuanya disambut semuanya ya. Dan kemarin saya juga sering melihat postingan dan juga mungkin story-nya Bapak Ibu guru, ternyata di Semada itu juga banyak banget siswa yang selalu mengikuti perlombaan olimpiade, dan itu selalu juara 1 nasional bahkan medali emas. Itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa, dan tentunya prestasi sekolah juga banyak. Seperti di belakang sini teman-teman semuanya, ini banyak logo. Ini merupakan logo pencapaiannya sekolah ya Pak. Iya, jadi sekolah di Trenggalek yang punya prestasi, misalnya sekolah ramah anak, Adiwiyata Mandiri, sekolah sahabat keluarga, dan sekolah hanya SMA 2. Yang lainnya belum. Berarti hanya satu, dan itu adalah SMA Negeri 2. Iya. Wah, hebat banget nih teman-teman. Luar biasa. Dari sekian banyak sekolah di Trenggalek, hanya Semada yang udah mempunyai logo-logo yang udah ada di bahkan belakang. Yang untuk sekolah ramah hanya ada 2 di Jawa Timur. Yang satunya adalah Bojonegoro. Iya. Dan itu Semada lagi yang dapetin ya. Iya. Sangat luar biasa memang ya Semada ini. Alhamdulillah. Iya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan nih Pak, kita sudah
membuka pertanyaan kemarin untuk anak-anak, dan ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan pertama, kapan Semada melaksanakan kurikulum prototype? Apakah nanti Semada akan melaksanakan kurikulum prototype atau apakah kurikulum yang akan diterapkan di Semada nantinya? Ya, terima kasih. Jadi kurikulum prototype itu sekarang dirubah jadi kurikulum merdeka. Tahun ajaran baru, semua sekolah negeri swasta wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Dimulai dari kelas 10. Jadi kelas 10 yang baru nanti wajib untuk mengikuti kurikulum merdeka. Yang memang pembelajaran beda dan juga IPA, fisika, kimia, biologi, matematika, biologi itu tidak ada, yang ada hanya IPA. Biologi ekonomi, sejarah, sosiologi, dan juga yang satunya geografi itu namanya IPS. Oh, berarti nanti tidak dipecah-pecah seperti kurikulum sekarang? Enggak. Oh, berarti nanti berbeda ya? Ya. Oke, jadi teman-teman untuk yang nanya nih, Semada bakalan melaksanakan kurikulum prototype atau enggak? Ternyata kurikulum prototype itu sudah diubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, dan itu nanti sistem pembelajarannya udah nggak kayak sekarang yang ada matematika, ada fisika, kimia gitu ya Pak? Kalau matematika berdiri sendiri. Oh, matematika berdiri sendiri. Tapi kalau biologi, fisika, kimia itu jadi satu IPA. Satu namanya IPA. Oh gitu ya, jadi nanti bakalan ada sedikit adaptasi ya Pak? Iya. Dan ini akan diterapkan mulai kelas 10 yang baru nanti, berarti tahun 2023. Ya, 2022 ya? Ya sekarang 2023 berarti. Iya, jadi begini, jadi Jawa Timur, Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur mencanangkan SMA, SMK itu wajib mengikuti kurikulum merdeka dimulai kelas 10. Jadi kita wajib ikut juga. Jadi tidak boleh ditawar lagi. Oh, berarti nanti wajib gitu ya? Iya. Dan itu hanya berlaku untuk yang kelas 10 yang baru masuk. Berarti yang lainnya yang kelas 11 dan 12 melanjutkan kurikulum 2013. Oh, iya. Dan untuk selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan ini. Oh, ini kayaknya anaknya mau tahu tentang sedikit sejarahnya Pak Sugeng. Nah, ini gimana nih Pak Sugeng dulu, mungkin dari pendidikannya Pak Sugeng, atau Pak Sugeng ini latar belakangnya seperti apa? Iya. Hingga Pak Sugeng bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya, terima kasih. Jadi saya dilahirkan 7 Mei 1963 di Trenggalek. Ya. Saya SD-nya di SD Sambirejo sini, dan juga SMP-nya SMP 1 yang dulu masuk sore. Jadi saya masuk SMA itu di SMA 1, keluar jurusan IPS, jadi saya dulu jurusan IPS 2, keluar tahun 82, masuk di IKIP Malang, belum ada UM, belum ada IKIP Malang melalui Perintis 4. Dulu ada namanya Perintis 1, 2, 3, dan 4. Kalau IKIP itu Perintis 4 di IKIP Malang, jurusan geografi, keluar tahun 86. Tahun 6 saya GTT di SMA 2 mulai Agustus, dan bulan Desember diangkat CPNS, ikut tes masuk CPNS di SMA Negeri 2 Trenggalek. Sampai dengan tahun 2005 mengajar geografi dan sosiologi. Tahun 2005 saya diamanahkan ke SMA Negeri 1 Tugu, jadi kepala sarjana. Dan juga tahun 2006 saya diangkat jadi kepala sekolah. Kalau di Tugu tadi kan masih apa namanya, kalau dulu namanya PLT dulu ya. PLT. Di Karangan 1 tahun 2006 selama 9 bulan saya di demo di sana.
Jadi terakhir itu demo bukan berarti berarti tidak bagus, tapi karena di demo saya dipindah ke SMA 2. Di sana itu ya terjadi ya namanya anak-anak, saya tidak boleh pindah ke SMA 2. Ternyata saya harus tetap mutasi ke SMA 2. Nah, tahun 2009, 2007 itu ke SMA 2, 2009 saya dimutasi ke SMA 1. Ya sampai sekarang tahun 2019 saya kembali lagi ke SMA 2. Nah, tentang prestasi kami, saya punya sedikit prestasi. Ya, saya pernah juga juara di LIPI, itu kreativitas guru sebanyak 3 kali, dan juga di Dinas Pendidikan keberhasilan guru mengajar itu sebanyak 5 kali. Jadi tahun 2005 saya dihentikan, 2015 saya dihentikan, 2015. Tidak boleh lomba karena sudah sering jadi juara 1, sehingga tidak boleh lomba, dihentikan karena dari 3 kali juara 1 kan tidak boleh. Akhirnya berhenti sampai sekarang juga di SMA Negeri 2 Trenggalek ini. Jadi itu. Jadi Pak Sugeng mulai diangkat jadi kepala sekolah itu di mana? Kalau SK-nya itu ada di SMA 1 Karangan, tapi selama tahun 2005 sampai 2006 itu saya dipasrai untuk membuka sekolah di SMA Negeri 1 Tugu. Ya. Selama 6 bulan di sana. Akhirnya saya diangkat kepala sekolah di SMA Negeri 1 Karangan. Ya. Oh ya, jadi karirnya Pak Sugeng di dunia pendidikan ini dimulai ketika Pak Sugeng lulus tahun 86 gitu. Iya, iya. Dan untuk menjadi kepala sekolah itu dimulai pada tahun 2005 Iya. sampai sekarang. Berarti sudah cukup lama sekali. Alhamdulillah. Berarti ini juga udah hampir pensi. Ampun, pernah tugas ya. Iya. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi Jadi 12 amplop. Wah, siapa nih kira-kira yang bakal menggantikan posisinya Pak Sugeng nih teman-teman ya? Oh iya, dan ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Sugeng tentang, kan di Semada ini ada anak-anak yang mungkin tidak terlalu aktif ya di bidang akademis maupun non-akademis, dan juga pastinya juga ada yang aktif gitu kan. Dan kalau yang aktif mah kita udah tahu, semuanya juga sudah tahu kalau oh anak ini aktif gitu. Nah, ini ada yang minta untuk disemangatin sama Pak Sugeng bagi mereka-mereka yang mungkin kurang aktif dalam mungkin di akademisnya atau di non akademisnya, mereka kurang aktif, itu mereka untuk disemangatin nih Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Jadi begini, jadi orang sukses itu tidak terpengaruh bagaimana IP-nya, bagaimana IQ-nya, dan juga bagaimana sekolahnya di mana. Jadi menurut penelitian daripada Mas Menteri, jadi ketika faktor itu tidak bisa menentukan orang itu jadi sukses atau tidak. Jadi kalau ada sekolah, Anda di sekolah yang favorit misalnya, itu urutan ke-23 untuk menjadi orang sukses. Kecerdasan IP yang bagus itu pun juga belum menentukan apakah dia nanti jadi orang sukses. Jadi kalau tidak salah, IP itu urutan ke-27 untuk menjadi sukses. Dan juga IQ kan juga belum menentukan orang itu sukses. Yang paling menentukan adalah bagaimana karakter, kesiapan untuk disiplin, dan juga bagaimana dia nanti akan bisa mengembangkan dirinya. Jadi jangan khawatir, SMA 2 nanti bisa mencetak anak yang sukses. Jadi Anda jangan galau, saya kok ada di SMA 2, jangan galau. Kenapa? Orang sukses itu bukan hanya jadi cerdas. Kalau cerdas itu, kalau menurut penelitian juga 20% kecerdasan itu menentukan, hanya andilnya 2%. Yang 80% adalah bagaimana dia mengembangkan dirinya, dan juga bagaimana sikap yang menentukan. Jadi
Jadi kalau kita cerdas, andilnya hanya 20% untuk mencapai sukses. Jadi sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Jadi itu, jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah khawatir. Mari kita asah keterampilan kita. Mari kita, walaupun sedikit yang Anda miliki, maka berikan kepada orang lain. Kita asah terus. Insya Allah jadi yang terbaik. Kenapa? Sekolah ini membuka seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Jadi SMA 2 memang kita arahkan apapun yang diminta anak, terutama OSIS dan MPK, kami layani. Kenapa? Disitulah dikembangkan kecakapan hidup. Jadi sekarang itu SMA 2 juga membuka latihan kecantikan, dan satunya adalah otomotif. Itu dalam rangka adalah mengembangkan diri. Insya Allah itu yang bisa menjadikan hidup jadi lebih bagus. Jadi kalau kita saya dulu pernah juga melihat pada saat SMP, teman itu bagus di sekolah, bagus, nilainya bagus. Ternyata sampai sekarang dia tidak begitu sukses gitu loh ya, menurut pengamatan saya. Dan juga kalau saya sendiri pada saat sekolah di SMA itu ya menengah ke bawah saja lah, pintar ya orang, goblok ya enggak. Tapi karena saya hanya ya Allah berikan saya yang terbaik, kita doa yang bagus, dan juga kita kembangkan kecakapan hidup kita, insya Allah jadi yang terbaik. Jadi harapan saya kalian, mari kita kembangkan bersama-sama. OSIS dan MPK maju bersama. Nanti akan kami layani apa yang Anda minta, insya Allah begitu. Baik, iya. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin kurang aktif atau kurang memiliki kemampuan mungkin di bidang akademis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, jangan berkecil hati karena dari IQ, IP, dan juga sekolah itu nggak menentukan orang itu akan sukses atau tidak. Karena yang menentukan itu adalah karakter dan juga diri kalian sendiri. Kalian mau bawa kemana? Kalian mau milih jalan yang mana? Kalian bisa mengasah apa yang ada di diri kalian. Jadi untuk teman-teman sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, jangan pernah berkecil hati. Seperti itu nggak Bang? Iya. Ada pertanyaan terakhir ini, apa tanggapan Bapak mengenai siswa kelas 12 kemarin yang mungkin tidak lulus SNMPTN? Ya, alhamdulillah. Jadi SNMPTN SMA 2 masih bisa bicara. Yang jelas pada tahun 2000 kemarin SNMPTN yang paling banyak Tulungagung dan Trenggalek itu yang paling banyak diterima adalah di SMA Negeri 2 Trenggalek. Ini kebanggaan kita, dan tahun ini pun juga masih bisa bicara. Karena apa? Memang ada penurunan untuk yang diterima karena perguruan tinggi itu sudah agak ke arah mandiri. Jadi jalur mandiri yang lebih banyak. Jika kalau mandiri kan memang prosesnya kan beda. Iya, beda. Iya. Kalau sampai kan alhamdulillah kita masih 18, tapi SMA 1 22, sehingga masih bisa bersaing. Dan harapan saya, anak-anakku yang belum bisa diterima tetap semangat. Masih banyak jalur yang dimasuki untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan harapan saya yang sangat mendalam sekali, apapun yang terjadi maka tetap kuliah, karena SMA diharapkan untuk kuliah, sehingga jangan khawatir kalau tidak punya biaya. Setelah itu nanti Anda menghadap perguruan tinggi itu ke rektornya atau ke dekannya, nanti minta peringanan, insya Allah pasti diberi itu. Asal kita sungguh-sungguh memang kekurangan dana, jangan sampai tidak kuliah karena kekurangan dana, insya Allah. Dan kalau mungkin yang tidak jauh di Tulungagung juga ada UIN, dan juga Trenggalek juga ada SDKIP, sama saja kuliah itu. Jadi yang menentukan bukan berarti tadi saya katakan bukan dari lulusan dari mana, bukan. Tapi dia kuliah, tapi yang paling menentukan adalah bagaimana kita berdoa dengan bagus, semoga Allah nanti memberikan petunjuk dan juga memberikan harapan kita terpenuhi. Saya kira itu. Ya.
Oke, terakhir nih, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kakak-kakak kelas 12 nanti? Ini kan ada banyak, mungkin ada yang banyak yang galau karena tidak lulus SNMPTN, terus masih galau nanti kalau aku ambil ini nanti gimana. Mungkin ada kata-kata atau sepatah dua patah kata yang ingin Bapak sampaikan untuk mereka, untuk menyemangati mereka. Iya. Jadi kalau mungkin masih belum bisa diterima di SNMPTN atau SBMPTN atau yang lain, tetap semangat. Dan juga jurusan saya nanti bisa. Yang penting nak ya, jurusan itu bukan menentukan, tapi kalau itu lulusan terbaik, ditekuni dengan bagus, insya Allah jadi jalan untuk mencapai sukses itu. Jadi hidup itu jangan setengah-setengah. Jadi mau ke sini juga bingung. Ini akhirnya kan orang itu kalau hidupnya setengah-setengah, maka tidak akan pernah tercapai. Karena bayangannya dulu, tapi tidak akan kerja. Jadi itu. Jadi kalau saya berpikir ya, seperti saya dulu, saya nanti ikip apakah bisa? Ternyata bisa. Kalau menghendaki itu pasti bisa. Yang jelas Anda terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti Anda diberikan arahan, diberikan petunjuk dari Allah, sehingga nanti Anda bisa mencapai sukses itu. Tapi pesan saya, jangan sampai Anda patah semangat, tetap jalan. Jadi masa depan itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada jalan keluar ya. Oke nih, baik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman dan juga saya sebagai siswa dan kita semua sebagai siswa, apapun yang terjadi jangan pernah berputus asa seperti itu, ya Pak ya. Dan tadi sudah disampaikan juga, ini yang saya garis bawahi, saya stabilo ya. Ini orang sukses itu tidak ditentukan mungkin dari IQ atau mungkin dari IP, bukan dari sekolah, bukan dari nilai, tapi bagaimana karakter seseorang tersebut, bagaimana seseorang tersebut, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik gitu ya Pak. Jadi untuk sukses itu tidak ditentukan oleh wah ini lulusan dari sini, wah ini nilainya seperti ini, karena tadi Pak Sugeng juga udah bercerita temannya yang dulu akademisnya bagus ternyata setelah lulus tidak terlalu sukses gitu ya Pak. Iya. Dan ternyata kita udah ada di penghujung ini Pak Sugeng ya. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast hari ini, podcast perdana spesial episode pertama. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengingat situasi kondisi saat ini yang masih pandemi ya Pak, masih pandemi COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan podcast hari ini. Saya Gayu Maulana dan Pak Sugeng, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.